Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anissa Nadia Farnilah bersama dengan partner saya Alia Maharani. Kami dari Prodi Hubungan Internasional IPIREL kelas J. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang filosofi doksa, politik perselingkuhan, serta membongkar penjara pikiran menurut teori Socrates. Pembahasan yang akan kami bawakan terdiri dari beberapa poin penting, diantaranya adalah filosofi doksa, politik perselingkuhan, politik paradoksa, otentik politik, hukuman mati, Socrates, dan penjara pikiran. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu adalah filosofi doksa. Kata doksa berasal dari bahasa Yunani yang berarti pendapat. Pendapat tersebut bisa tentang berbagai hal, seperti tentang pendidikan, cara melenyapkan kemiskinan, cara hidup yang baik, dan sebagainya. Namun, kata itu juga bisa berarti penampakan, yakni sesuatu yang tampaknya saja begitu, tetapi sebenarnya berbeda dari apa yang tampak. Artinya, doksa memiliki aspek penipuan, karena menutupi kebenaran di baliknya. Kata itu pertama kali diperkenalkan oleh Parmenides, seorang pemikir Yunani kuno. Ia adalah seorang pemikir prasokratik yang terlibat dalam perdebatan intelektual yang dominan pada waktu itu. Baginya, perubahan di dalam realitas itu sebenarnya hanyalah doksa, yakni yang tampaknya saja. Yang sebenarnya terjadi adalah realitas tidak pernah berubah. Argumennya begini. Karena perubahan melibatkan ketiadaan seperti sabun yang tadinya ada namun sekarang lenyap karena sering digunakan. Sementara ketiadaan itu tidak mungkin dipikirkan, maka ketiadaan itu adalah tampaknya saja dan bukan kebenaran. Parmenides membedakan antara doksa yaitu pendapat atau penampakan dengan aletheia yaitu kebenaran. Penampakan menutupi kebenaran karena penampakan memiliki sisi manipulatif. Berbicara mengenai politik doksa, konsep politik imaji sebenarnya merupakan turunan langsung dari konsep politik doksa ini. Namun artinya berbeda. Politik imaji berkisar manipulasi media yang seringkali mengaburkan fakta dari figur politik terkait akibat rekayasa penampilan. Sementara politik doksa terletak di level yang lebih dalam, yakni bahwa kegiatan politik itu sendiri sebenarnya merupakan doksa, yaitu penampakan yang menipu karena menutupi kebenaran yang ada di baliknya. Kemudian kita lanjut pada pembahasan berikutnya mengenai perselingkuhan politik. Kata affair dalam bahasa Inggris memiliki beragam arti, yakni urusan, sesuatu yang harus dilakukan, skandal, kontroversi, atau relasi seksual antara dua orang yang mengkhianati pasangannya masing-masing. Kata urusan politik sebenarnya bisa dimaknai secara berbeda, yakni sebagai perselingkuhan politik. Politik pun akhirnya terbatas pada kompromi untuk merebut kue kekuasaan. Untuk merebut kue kekuasaan itu, pihak-pihak yang sebelumnya berseteru kini berselingkuh, dan terciptalah politik perselingkuhan. Soal kebaikan dan kepentingan bersama tidak lagi dipikirkan, yang dipikirkan oleh soal kekuasaan semata. Tidak peduli bahwa kini rakyat merasa dikhianati. Kemudian kita lanjut mengenai menuju politik paradoksa. Parmenides mengingatkan bahwa doksa adalah sesuatu yang berbahaya karena sifatnya yang manipulatif. Oleh karena itu, kita harus mulai berpikir dengan paradigma paradoksa. Paradoksa berasal dari kata Yunani para yang artinya menyimpang atau menjauh, dan doksa artinya pendapat atau penampakan. Maka artinya adalah cara berpikir yang menyimpang atau menjauh dari doksa. Menyimpang dari doksa berarti mendekati kebenaran, yaitu aletheia. Bagaimana menerapkan paradoksa di dalam politik? Caranya sederhana, yakni kembali ke cita-cita awal politik itu sendiri, yakni sebagai urusan yang terkait dengan kepentingan dan kebaikan bersama, dan bukan soal perselingkuhan kekuasaan. Cara yang sama kiranya bisa diterapkan dalam bidang ekonomi, yakni mulai kembali ke tujuan awal ekonomi, yakni untuk kesejahteraan bersama. Politik bukan soal menampilkan doksa, melainkan suatu aktivitas yang didasarkan pada aletheia itu sendiri.
Namun, apakah cita-cita itu sebuah fiksi? Jawabannya tidak. Ketidakmampuan untuk menciptakan politik yang didasarkan pada kebenaran berakar pada tidak adanya kehendak, bukan ketidakmampuan. Mungkin kebenaran itu sendiri terlalu mengerikan, namun janganlah lupa bahwa the truth is painful, but it can set you free. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Alia Maharani. Alia Maharani, silahkan. Baiklah, terima kasih Nisa atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otentik di dalam politik. Dahulu kala, hiduplah seorang bernama Socrates. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh paling kontroversial di dalam sejarah filsafat. Ia merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, selain Plato dan Aristoteles. Socrates adalah guru dari Plato, kemudian Plato pada gilirannya mengajar Aristoteles. Semasa hidupnya, Socrates tidak pernah meninggalkan karya berupa tulisan, sehingga sumber utama mengenai pemikirannya tidak pernah ditinggalkannya dan berasal dari tulisan muridnya, yaitu Plato. Ketika kita menggali kembali apa yang dipikirkan pada masa Yunani kuno, tidaklah mungkin untuk mengetahui dengan sepenuhnya apa yang menjadi bentuk pemikiran dari orang-orang barat sekarang. Kita perlu mengetahui pemikiran dari tokoh Yunani, yaitu Socrates, yang dimana ia lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi, dan ia meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Lahir di keluarga yang dimana ayahnya adalah ahli dalam membuat patung dan ibunya adalah seorang bidan. Awalnya Socrates membantu jejak sang ayah untuk membuat patung, tetapi ia mengubah haluan hidupnya dari membentuk batu tersebut menjadi membentuk watak manusia. Tampilan fisik Socrates bisa kita lihat dalam perpoin di atas, yaitu bila melihat sosok tubuhnya, ia bukanlah seorang tipikal laki-laki menawan dan bukan tipikal orang Yunani pada saat itu. Socrates memiliki potongan badan yang pendek, sedikit gemuk, mulutnya lebar, hidungnya pesek, dan matanya menjorok keluar. Akan tetapi, kekurangannya itu tertutupi dengan berbagai kelebihannya dan kepribadiannya serta budi leluhurnya. Kisah singkatnya tertulis di dalam berbagai dialog dengan Plato, yaitu muridnya. Apa yang kita bisa pelajari dari Socrates tersebut? Mari kita lihat di next slide. Baiklah, di slide ini kita akan membahas tentang hukuman mati. Socrates menyatakan bahwa setiap orang harus menggunakan akal budi leluhurnya secara jernih untuk membuat suatu keputusan dan menjauhkan diri dari emosi-emosi yang tidak teratur. Dan kedua, Socrates mengajak kita untuk selalu mengacu pada yang menjadi pendapat umum, tetapi kita harus selalu berusaha mencari apa yang benar. Pada masa hidupnya, Socrates dianggap sebagai pemberontak yang dapat meracuni pemikiran anak muda. Ia pun ditangkap dan dihukum mati oleh pemerintah Athena pada masa itu. Socrates sebenarnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri, namun ia tidak melakukannya. Ada 3 argumen yang menyebabkan ia melakukan hal seperti itu. Yang pertama, ia tidak boleh melukai sesamanya. Jika Socrates melarikan diri, maka ia akan melukai pemerintahan Athena, karena tindak melarikan diri tersebut merupakan pelanggaran yang berat terhadap hukum Athena. Yang kedua, tindakan melarikan diri ini adalah tindakan melanggar perjanjian. Hal ini tidaklah boleh dilakukan. Orang harus menepati janji apapun konsekuensinya. Dan yang ketiga, bagi Socrates, masyarakat dan sebuah negara itu bagaikan orang tua dan guru. Maka, orang tidak boleh menentang masyarakat dan negara tempat mereka tinggal. Ada 3 prinsip yang bisa kita pelajari dari cara berpikir Socrates, yakni kita tidak boleh melukai siapapun, kita harus menepati janji, dan kita harus menghormati orang tua serta guru. Socrates sebenarnya dapat lari dari penjara, sebagaimana tertulis di dalam Krito dengan bantuan para sahabatnya. Namun, dia menolak atas dasar kepatuhannya pada suatu kesepakatan yang telah ia jalani di hukum kota Athena.
Jika ia melarikan diri, maka ia telah melukai masyarakat itu, melanggar perjanjian dan melecehkan negara dan masyarakat, serta merupakan figur orang tua dan guru. Ia memilih untuk tetap patuh. Keberaniannya tersebut telah membuatnya menjadi seorang yang sangat dihargai pada masa itu. Dan kematian Sokrates dalam ketidakadilan tersebut menjadi salah satu peristiwa peradilan paling bersejarah di dalam masyarakat Barat dan pemerintahan Athena. Selanjutnya, pada next slide kita akan membahas tentang belajar dari Sokrates. Sokrates menawarkan cara berpikir paling tua mengenai otentitas di dalam kehidupan publik. Ia mengajarkan kita untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas dan menerapkannya dengan kejernihan pikiran yang nyata. Ia tidak mengklaim mendapatkan prinsip-prinsip tersebut dari Tuhan ataupun dari ajaran masyarakat, tetapi ia dari keberanian berpikir sendiri. Ada 3 hal yang kiranya bisa kita pelajari dan bisa kita sungguh otentik di dalam kehidupan politik. Yang saya maksud politik bukan hanya sepak terjang soal kekuasaan parlemen ataupun presiden saja, tetapi semua bentuk aktivitas yang melibatkan kehidupan bersama. Yang pertama adalah keberanian. Di tengah kehidupan bersama yang terus berubah dan praktek politik praktis yang penuh dengan tipu muslihat, orang harus berani dan berhati besar dalam menjalani kehidupan di dalamnya. Ia harus menganggap suatu kesulitan dan tantangan sebagai suatu kesempatan. Itulah yang dilakukan oleh Sokrates. Yang kedua, seseorang harus rela dan setia hidup dalam kesepian. Mengapa? Karena otentitas mengendalikan keberanian untuk berbeda pendapat. Dan biasanya orang yang berbeda pendapat akan sering merasa kesepian. Mengapa? Karena kesepian itu muncul dari perasaan kurang dihargai atau dimengerti oleh kelompoknya. Kesepian itu pula lah yang akhirnya tertanam di hati Sokrates ketika ia hendak dihukum mati. Kesepian haruslah dihadapi dengan keberanian, dan 2 hal itu bisa diandaikan ketika seseorang memutuskan untuk menjadi otentik. Tanpa keduanya, orang cenderung untuk konformis. Ia cenderung menyesuaikan diri dengan keadaan, main aman, dan bermental pengecut. Dan yang ketiga adalah keberanian untuk mampu berpikir sendiri. Semboyan utama Enlight Eropa adalah berani untuk berpikir sendiri di dalam masyarakat, dan kita menyerahkan keputusan yang penting di dalam suatu hidup tidak pada otoritas tertentu, baik di bidang budaya ataupun agama. Karena akibatnya apa? Akibatnya mereka akan tidak mampu berpikir sendiri. Ketidakmampuan itu bukan berasal dari lemahnya akal budi pekerti atau IQ kita, yaitu melainkan dari ketidakberanian kita. Sokrates menjadikan diri kita agar mampu untuk berdialog dalam diri, berdialog dengan apa yang dilahirkan dari pandangan orang lain, dan berdialog dengan apa yang kita lihat dalam fenomena kehidupan. Selanjutnya, next slide. Dan di slide ini kita akan membahas tentang membongkar penjara pikiran menurut Sokrates. Sebagai bangsa yang tertatih-tatih untuk mewujudkan iklim demokrasi Indonesia, ada baiknya kita belajar dari Sokrates. Masalah utama bangsa ini bukanlah terletak pada sistem ataupun institusinya, tetapi pada orang-orang yang hidup di dalam suatu sistem dan institusi tertentu. Sokrates mengajarkan kita untuk berani hidup mandiri, yakni berani untuk memiliki pendapat sendiri, berani untuk kesepian, dan berani untuk bertindak berdasarkan hati nurani. Satu-satunya hambatan yang menjadi ketakutan kita semua adalah mental pengecut yang telah tertanam di pemikiran kita, dan itulah yang sudah menjadi penjara di dalam pikiran kita. Langkah awal yang tepat untuk membentuk masyarakat demokratis bukanlah membuat pemilu dengan dana raksasa yang cenderung tidak efektif, melainkan dengan membongkar penjara pikiran yang ada di setiap masyarakat maupun pada anggota-anggotanya. Penjara pikiran yang paling jelas adalah ketakutan untuk berpikir sendiri. Karena kita akan takut dianggap pemberontak oleh lingkungan sekitar jika kita berbeda pendapat. Sudah saatnya kita untuk menjadi berani dan otentik, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa.
Mentari kebebasan ada di penghujung hari, maka kita harus berani untuk hidup otentik. Sebagaimana kita lihat dalam sistem demokrasi saat pemilu, kita harus berani berpikir sendiri dan menentukan pilihan kita sendiri, tidak cenderung mengikuti keputusan publik atau mengikuti suara publik. Kita harus memiliki dasar pemikiran tentang apa yang akan kita pilih, dan keputusan kita tersebut akan berdampak panjang untuk hari esok dan untuk kedepannya. Oleh sebab itu, belajar dari Socrates, kita harus berani untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan, dan kita harus patuh pada suatu sistem demokrasi yang ada di negara, tetapi jangan mau terlibat dalam penjara pikiran kita sendiri. Berusahalah untuk berani menyampaikan apa yang kita pikirkan dan apa yang menurut kita benar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, Alia Maharani, dan partner saya, Anissa. Mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan dalam presentasi kami. Kami berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Undur diri. Wassalamualaikum.